Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Desi Pramitasari dari kelas PTI 2022B dengan NIM 2205097401. Di video ini saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer. OSI dan TCP/IP model. Apa sih OSI dan TCP/IP model? Yang pertama, OSI model merupakan lapisan model Open Systems Interconnection yang merangkum setiap tipe komunikasi jaringan di seluruh komponen perangkat lunak dan perangkat keras. Pada model ini dirancang untuk memungkinkan dua sistem mandiri berkomunikasi melalui protokol atau antarmuka yang distandarisasi berdasarkan lapisan operasi saat ini. Yang kedua, TCP/IP model adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer yang lain di dalam jaringan internet. Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol atau protokol suite. Berikut ini merupakan penggambaran dari operasi OSI dan TCP/IP model. Berikut ini merupakan gambaran dari pekerjaan antara OSI model dan TCP/IP model. Pada layer pertama itu physical layer, mengirimkan data melalui media transmisi. Layer kedua itu data link layer, menambahkan MAC address pada paket. Layer 3 network layer, menambahkan alamat jaringan pada jaket. Layer keempat transport layer, mengatur flow control, acknowledgement, dan mengirim ulang data jika diperlukan. Layer 5, session layer, membentuk koneksi kemudian memutuskan ketika seluruh data telah terkirim. Layer 6, presentation layer, memformat data sehingga dapat dikenali di penerima. Dan yang layer ketujuh, application layer, menunjang aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan. Protokol yang bekerja di OSI layer. Application layer. Yang pertama, HTTP, Hypertext Transfer Protocol, merupakan protokol yang dipergunakan untuk mentransfer dokumen dan web dalam sebuah web browser melalui www. HTTP juga merupakan protokol yang meminta dan menjawab antar klien dan server. Yang kedua, FTP, File Transfer Protocol, merupakan protokol internet yang berjalan dalam layer aplikasi dan merupakan standar untuk mentransfer file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah jaringan internet. Yang ketiga, NFS, Network File System, merupakan jaringan protokol yang memungkinkan pengguna dan klien komputer untuk mengakses file melalui jaringan dengan cara yang sama dan bagaimana penyimpanan lokal diaksesnya. Yang keempat, DNS, Domain Name System, protokol yang digunakan untuk memberikan suatu nama domain pada sebuah alamat IP agar lebih mudah diingat. Yang kelima, POP3, Post Office Protocol, merupakan protokol yang digunakan untuk mengambil mail dari suatu mail transfer agent yang akhirnya mail tersebut akan didownload ke dalam jaringan lokal. Yang keenam, MIME, Multipurpose Internet Mail Extension, merupakan protokol yang digunakan untuk mengirim file binary dalam bentuk teks. Ketujuh, SMP, Server Message Block, merupakan protokol yang digunakan untuk mentransfer server-server file ke DOS dan Windows. Kedelapan, NNTP, Network News Transfer Protocol, merupakan protokol yang digunakan untuk menerima dan mengirim news group. Dan yang 9, DHCP, Dynamic Configuration Protocol, merupakan layanan yang memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya secara otomatis. Selanjutnya, presentasi layer. Yang pertama, Telnet, merupakan protokol yang digunakan untuk akses remote masuk ke suatu host, data berjalan secara line text. Yang kedua, SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, merupakan salah satu protokol yang biasa digunakan dalam pengiriman email di internet atau untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Yang ketiga, SNMP, Simple Network Management Protocol, merupakan protokol yang digunakan dalam suatu manajemen jaringan. Selanjutnya, Session Layer. Pertama, NetBIOS,
berfungsi sebagai penyiaran pesan yang memungkinkan user mengirim pesan tunggal secara serempak ke komputer lain yang terkoneksi. Yang kedua, NetBEUI atau NetBIOS Extended User Interface. Berfungsi sama dengan NetBIOS, hanya sedikit dikembangkan lagi dengan menambahkan fungsi yang memungkinkan bekerja dengan beragam perangkat keras dan perangkat lunak. Ketiga, ADSP. AppleTalk Data Stream Protocol berfungsi memantau aliran data di antara dua komputer dan untuk memeriksa aliran data tersebut tidak terputus. Dan yang keempat, PAP Printer Access Protocol berfungsi untuk akses pada jaringan AppleTalk dan untuk mengendalikan bagaimana pola komunikasi antar node. Selanjutnya, Transport Layer. Yang pertama, TCP, Transmission Control Protocol, merupakan protokol yang menyediakan layanan penuh pada lapisan transport untuk aplikasi. 2. UDP, User Datagram Protocol, merupakan protokol connectionless dan process-to-process yang hanya menambahkan alamat port, checksum error control, dan panjang informasi data pada layer di atasnya. Selanjutnya, Network Layer. Yang pertama, IP, Internet Working Protocol, merupakan mekanisme transmisi yang digunakan untuk mentransportasikan data dalam paket yang disebut datagram. 2. ARP, Address Resolution Protocol, merupakan protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat IP berdasarkan alamat fisik dari sebuah komputer. 3. RARP, Reverse Address Resolution Protocol, merupakan protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat fisik melalui IP komputer. 4. ICMP, Internet Control Message Protocol, merupakan mekanisme yang digunakan oleh sejumlah host untuk mengirim notifikasi datagram yang mengalami masalah pada hostnya. Yang 5. IGMP, Internet Group Message Protocol, merupakan protokol yang digunakan untuk memberi fasilitas message yang simultan kepada grup penerima. Selanjutnya, Data Link Layer. Pertama, PPP, Point-to-Point Protocol, merupakan protokol yang digunakan untuk point-to-point pada suatu jaringan. 2. SLIP, Serial Line Internet Protocol, merupakan protokol yang digunakan untuk menyambungkan serial. Selanjutnya, Physical Layer. Pada layer ini tidak memiliki protokol yang spesifik karena layer ini hanya mengirimkan bit-bit data saja. TCP dan UDP. Pada slide ini merupakan penggambaran dari TCP dan UDP. Berikut merupakan perbedaan antara TCP dan UDP. Yang pertama, berorientasi koneksi, dan UDP tanpa koneksi. TCP dapat diandalkan, UDP usaha terbaik. Yang ketiga, TCP memiliki urutan-urutan, sedangkan UDP tanpa urutan. Yang keempat, TCP dapat transmisi ulang, sedangkan UDP tidak dapat berulang. Yang kelima, TCP jabat tangan atau sinkronisasi, sedangkan UDP tidak. Yang keenam, TCP mengakui dan UDP tidak ada pengakuan. Dan yang terakhir, 7 itu contoh dari TCP, yaitu email, berbagi file, dan unduh. Sedangkan UDP contohnya adalah streaming suara dan streaming video. Network Protocol. Apa aja sih yang ada di Network Protocol? Yang pertama, Serial Line Internet Protocol, merupakan protokol yang memungkinkan pemindahan data IP melalui saluran telepon. 2. Simple Mail Transfer Protocol, merupakan protokol yang umum digunakan untuk pengiriman email. Protokol ini juga digunakan untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. 3. Hypertext Transfer Protocol, merupakan protokol yang digunakan oleh World Wide Web dan mendefinisikan bagaimana suatu pesan bisa diformat dan dikirimkan dari server ke klien. Keempat, Telecommunication Network. Protokol ini
memiliki jaringan yang digunakan di koneksi internet atau local area network. 5. File Transfer Protocol merupakan protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk pentransferan file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah internet network. Yang keenam, Lightweight Directory Access Protocol merupakan protokol perangkat lunak untuk memungkinkan semua orang mencari research organisasi, perorangan, dan lainnya, seperti file atau printer di dalam jaringan baik di internet atau intranet. Yang ketujuh, Secure Socket Layer merupakan protokol jaringan yang paling banyak digunakan untuk enkripsi, ditambah lagi digunakan tidak hanya untuk keamanan koneksi web, tetapi untuk berbagai aplikasi yang memerlukan enkripsi jaringan end-to-end, dan untuk memodifikasi Apache Linux dapat menggunakan perintah to this mode. Untuk ke-8, Simple Network Monitoring Protocol merupakan protokol yang digunakan untuk monitoring device di jaringan. Contoh aplikasi yang menggunakan protokol ini adalah MRTG, The Jute, dan lain-lain. 9. Secure Shell merupakan protokol jaringan yang memungkinkan pertukaran data secara aman antara dua komputer, contohnya SSH User at IP Server. 10. Post Office Protocol Version 3 atau POP3 merupakan protokol yang digunakan untuk mengambil email dari email server. 11. Internet Message Access Protocol merupakan protokol standar untuk mengakses atau mengambil email dari server. Server ini juga memungkinkan pengguna memilih pesan email yang akan diambil melalui membuat folder di server, kemudian mencari pesan email tertentu, dan dapat menghapus pesan email yang ada. 12. Internet Control Message Protocol merupakan sistem operasi komputer jaringan yang digunakan untuk mengirim pesan kesalahan yang menyatakan sebagai contoh bahwa komputer tujuan tidak bisa dijangkau. 13. Point-to-point protocol merupakan protokol enkapsulasi paket jaringan yang banyak digunakan pada wide area network. 14. Domain name system merupakan distribusi database system yang digunakan untuk pencarian nama komputer di jaringan yang menggunakan TCP/IP. Dan yang terakhir, HTTPS merupakan versi aman dari HTTP dan protokol komunikasi dari World Wide Web. Well-known port atau reserved port merupakan port standar atau port umum yang sudah ditetapkan oleh IANA atau Internet Assigned Number Authority, memiliki range angka pada 0 hingga 1023. Port ini hanya dapat diakses oleh sistem account atau root account. Berikut merupakan gambaran dari port number, protokol, dan aplikasi yang sudah ditentukan. Registered port memiliki range angka pada 1024 hingga 49151. Dapat diakses oleh program dengan program aplikasi yang digunakan oleh users account biasa. Port ini biasanya dipesan untuk perusahaan. Ini merupakan port number dari registered port yang sudah dipakai dan dipesan oleh beberapa perusahaan. Sekian, terima kasih. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.